Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Halo semuanya, teman-teman ikhwan saudara muslim. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengkaji mengenai keutamaan membaca Al-Quran dengan kitab Riyadhus Shalihin yang sudah di tangan saya. Insya Allah kita akan baca dan memahami maknanya pelan-pelan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah kamu sekalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat sebagai penolong atau memberikan syafaat bagi ashab, bagi sahibul Qur'an. Yaitu siapa? Ashabul Qur'an itu orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi Al-Quran. Jadi tidak hanya membaca, tapi juga mengamalkan Al-Quran. Pelajaran hadis yang bisa diambil dari hadis ini yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada orang yang membaca dan melaksanakan isinya. Jadi dianjurkan sekali bagi kita untuk istiqomah membaca Al-Quran. Walaupun kita istiqomah membaca, misalkan kita istiqomah membaca surat Yasin, insya Allah nanti surat Yasin di hari kiamat akan memberikan syafaat untuk kita nanti. Atau ada yang istiqomah membaca surat Tabarak, silakan dilanjutkan, itu sangat bagus. Istiqomahkan membaca Al-Quran. Ada yang istiqomahkan untuk menghatamkan Al-Quran satu hari satu juz, sehingga sebulan menghatamkan satu kali, itu juga sangat bagus dan harus dilanjutkan. Jangan sampai dimundurkan, kecuali ada sebab-sebab yang lain, ada sebab-sebab yang darurat, misalkan hari ini sangat sibuk sampai tidak sempat membaca Al-Quran, itu tidak masalah ya, tidak bermasalah, dan insya Allah tidak terputus istiqomahnya, karena istiqomah itu pada hakikatnya istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Jadi jangan menekankan diri kita, misalkan kita ingin bisa 30 juz, kalau nggak mampu ya sedapatnya saja, karena keistiqomahannya itu membaca Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Membaca itu dalam arti mendalami maknanya. Jadi misalkan kita baca satu ayat, kita bisa merenungi dengan sangat lama tentang ayat tersebut, kemudian kita bisa mempraktekkan isi Al-Quran tersebut, itu sangat baik itu, dan itu lebih bagus gitu. Itu lebih bagus daripada kita membaca banyak tapi kita nggak paham sama sekali apa makna yang kita baca. Jadi lebih condong hadis ini itu mengarah kepada orang yang membaca Al-Quran, mendalami maknanya, kemudian mengamalkannya. Nah seperti itu. Itulah sahibul Quran atau ashabul Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk kategori orang-orang yang sahibul Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadis kedua, wa'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, ini sahabat. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an, akan didatangkan di hari kiamat bil Qur'an, ya Al-Qur'an, wa ahlihi, dan ahlul Qur'an, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu mereka yang mengamalkan Al-Quran di dunia. Taqdumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran, diawali oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya akan berdebat tentang orang yang setelah membacanya. Artinya sahibul Al-Quran itu akan menjadi saksi, oh dia yang sudah membaca saya, dia membaca saya. Jadi itu Al-Quran akan menjadi hujjah untuk kita, atau menghujat kita, oh dia nggak baca saya. Nah seperti itu. Keutamaan membaca Al-Quran terutama dua surat Al-Baqarah dan Al-Imran.
karena keduanya akan mendebat orang yang membaca dan mengamalkan keduanya serta orang yang mengabaikan keduanya. Nah begini, jadi Al-Quran itu hujjatun laka au alaika, dia akan menjadi membela kamu atau akan membela kepada kamu. Jadi hujjah untuk orang yang membaca, tapi dia akan menghujat orang yang tidak membaca dan mengamalkannya. Itulah pentingnya kita membaca Al-Quran, tentunya dengan memaknai. Oleh karenanya setiap orang muslim itu dianjurkan ketika membaca Al-Quran itu dibaca dan difahami isinya. Alhamdulillah sekarang banyak sekali Al-Quran yang sudah terjemah. Kita bisa membaca terjemahannya. Kalau kita tidak tahu, tidak paham mengenai maknanya, maka alangkah baiknya kita bertanya kepada ulama, atau kita mencari ulama-ulama yang sudah kredibel dalam memahami Al-Quran. Bisa kita lihat di YouTube atau di lain sebagainya. Tapi afdalnya kita mendatangi langsung dan kita bertanya seperti itu. Hadis ketiga, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini ulama, ini adalah khulafaur rasyidin yang ketiga yang memimpin umat Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an itu. Jadi kita belajar Al-Qur'an, bagaimana itu hukumnya wudu dalam Al-Qur'an, bagaimana kita bertetangga di Al-Quran dijelaskan, bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian kita mengajarkan kepada teman-teman kita mengajarkan kepada anak kecil, kita ajarkan, atau ya banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Al-Quran, kita pelajari kemudian kita sampaikan ke orang, kita ajarkan. Itulah sebaik-baik manusia. Mengapa sebaik-baik manusia? Karena satu orang yang baik ini ketika dia menularkan ilmunya, yang ini menularkan ilmunya, kemudian tadi yang sudah ditularkan saling menularkan, maka kebaikan itu akan semakin banyak. Dan ketika sudah sampai ke seluruh dunia, maka menjadi baiklah seluruh dunia itu jika semuanya mempraktekkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mempelajari dan mengamalkan dan juga mengajarkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Rawahul Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sini pelajaran hadisnya, keutamaan mempelajari Al-Quran dan tajwidnya secara keseluruhan atau sebagainya. Keutamaan mengajarkannya dengan ikhlas untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, serta mengamalkan hukum, adab dan akhlak yang terdapat di dalamnya. Ya, dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali, ada kisah, ada ibrah, ada ilmu adab, ada ilmu, berbagai macam ilmu yang apabila kita pelajari kemudian kita amalkan, maka kita insya Allah sebaik-baik golongan atau sebaik-baik manusia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang keempat di sini, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan mahir membaca Al-Qur'an, maka ia akan bersama para malaikat. Ini derajat yang sangat tinggi, bersama dengan malaikat. Malaikat itu tidak berdosa ya, saudaraku. Malaikat itu tidak berdosa karena dia sangat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membangkang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang baca Al-Qur'an dan mahir tajwidnya dengan makam qiraat yang sangat indah. Pokoknya mahir sekali. Maka dia bersama dengan malaikat. Rasulullah Allah yang mulia dan tunduk kepadanya, itu malaikat-malaikat yang sangat tunduk kepada Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi fa huwa alaihi syaqqun
lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa berat sekali dalam membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Wallahu a'lam, ini 2 pahala itu dimaksud apa? Saya juga kurang mengetahui ya. Maka di sini nanti kita tanyakan kepada orang yang alim ketika kita tidak mengetahui. Pelajaran hadisnya yaitu keutamaan orang yang membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran serta baik dalam bacaannya, maka mereka akan berkumpul bersama malaikat di akhirat nanti. Atau ada yang bilang orang yang lagi baca Al-Quran itu, disitulah malaikat akan turun mengelilingi dia, karena dia membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan nada yang dengan nada yang indah, suara yang bagus, kemudian lafadznya sangat fasih dalam membaca Al-Quran. Karena itu disunahkan sekali kita untuk belajar itu ilmu-ilmu tentang memperbagus suara atau memperkuat tajwidnya supaya bacaan kita menjadi bagus. Pelajaran yang kedua, ada 2 pahala bagi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata. 1 pahala untuk bacaannya dan 1 pahala untuk usahanya yang terbata-bata. Jadi 2 pahalanya ya. 1 pahala membaca, yang kedua pahala dia yang sudah berusaha keras untuk membaca Al-Quran walaupun dia tidak mahir. Tetap yang lebih utama adalah orang yang membaca Al-Quran dengan mahir tadi. Tentu yang paling inti adalah keikhlasan. Membaca Al-Quran itu bukan untuk dilihat manusia, bagus ya bacaannya, na'udzubillah. Kita harus menghilangkan perasaan seperti itu jika muncul dalam hati. Karena itu harus dilatih dalam hati kita. Usahakan jangan sampai muncul perasaan-perasaan seperti itu, suara saya bagus, suara saya keren, suara saya bagus. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah. Kalau ketika itu muncul langsung hilangkan, redamkan. Kita hanya membaca lillahi ta'ala, hanya murni lurus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan manfaat, menjadikan kita ahlul Quran dan sahibul Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.